Halo Sobat Samuel, harga minyak dunia tiba-tiba meledak. Dalam sehari naik lebih dari 15%. Apa yang sebenarnya terjadi? Pada 9 Maret 2026, harga minyak Brent berada di sekitar $107 per barrel, naik 15% dibandingkan sehari sebelumnya. WTI juga menunjukkan tren yang serupa. Sejak perang pecah antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, harga minyak memang sudah berada dalam tren naik. Namun, dalam beberapa hari terakhir, kenaikannya semakin cepat, hingga mencapai level sekitar $100 per barrel. Lalu, apa penyebabnya? Kami melihat ada 3 faktor utama yang mendorong lonjakan harga minyak. Pertama, gangguan pasokan minyak di Selat Hormuz. Kedua, produsen Arab pangkas produksi. Ketiga, banyak negara menambah cadangan minyak karena mengantisipasi perang. Sekarang, mari kita lihat lebih dalam mengenai gangguan pasokan di Selat Hormuz. Harga minyak naik tajam karena krisis Iran semakin memanas, yang menyebabkan penutupan Selat Hormuz. Menurut data dari EIA, sekitar 20% pasokan minyak dunia atau kurang lebih 20 juta barel per hari diangkut melalui Selat Hormuz. Hal ini menjadikannya salah satu jalur laut paling strategis di dunia. Minyak yang diproduksi di Iran, Irak, Kuwait, Qatar, dan negara-negara sekitarnya harus melewati selat ini untuk bisa diekspor ke pasar global. Namun, sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, muncul laporan bahwa beberapa kapal tanker terkena proyektil di sekitar Selat Hormuz. Saat ini, sekitar 200 kapal tanker internasional yang tidak terkena sanksi terjebak di kawasan Teluk Timur Tengah setelah seluruh pergerakan kapal melalui Selat Hormuz dihentikan. Kepadatan paling terlihat pada kapal jenis VLCC atau Very Large Crude Carrier. Saat ini ada sekitar 60 VLCC di kawasan Teluk Timur Tengah. 13 kapal berada di terminal pemuatan, 33 kapal sedang berlabuh, 14 kapal bergerak sangat lambat sambil menunggu keputusan dari pemilik kapal dan penyewa. Sebagai gambaran, 60 VLCC ini mewakili hampir 8% dari seluruh armada VLCC global yang tidak terkena sanksi. Selanjutnya, kita bahas pemangkasan produksi minyak di negara-negara produsen minyak Arab. Menurut laporan media, produksi ladang minyak Irak turun sekitar 70% menjadi 1,3 juta barel per hari, dari sebelumnya yaitu 4,5 juta barel per hari. Laporan tersebut juga menyoroti bahwa negara tersebut saat ini tidak dapat mengekspor minyak melalui Selat Hormuz. Kuwait juga mengumumkan akan memangkas produksi minyak. Produksi dibatasi hanya untuk memenuhi kebutuhan domestik. Biasanya minyak dari ladang akan dimuat ke kapal tanker untuk diekspor. Setelah kapal kembali kosong, minyak akan dimuat kembali. Namun, karena gangguan di Selat Hormuz, banyak kapal tanker tidak bisa bergerak. Akibatnya, kapasitas penyimpanan minyak di lokasi produksi meningkat sangat cepat. Diperkirakan, kapasitas penyimpan bisa mencapai batas maksimum dalam waktu kurang dari 3 minggu. Jika itu terjadi, produsen kemungkinan harus menghentikan produksi. Nah, masalahnya, menghentikan produksi minyak bukan keputusan yang mudah. Menurut para profesional industri, jika produksi dihentikan, dibutuhkan waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan untuk kembali ke tingkat produksi normal. Ini merupakan keputusan yang sangat mahal bagi produsen. Terakhir, jika perang berlangsung dalam jangka waktu yang lebih lama, banyak negara akan mulai menambah cadangan minyak mereka. Hal ini akan mendorong permintaan minyak menjadi lebih tinggi. Menurut EIA, rata-rata cadangan minyak negara anggota saat ini berada di sekitar 158 hari, sementara tingkat cadangan yang direkomendasikan sekitar 90 hari. Jika perang berlangsung 1 bulan, negara dengan cadangan di bawah 120 hari bisa mulai terdampak. Mereka kemungkinan perlu membeli lebih banyak minyak untuk menjaga cadangan energi. Amerika Serikat juga mulai kembali menambah cadangan minyak mereka karena tingkat cadangan saat ini berada di sekitar 125 hari. China sendiri sudah menimbun minyak selama beberapa tahun terakhir. Saat ini diperkirakan memiliki sekitar 1,2 miliar barel cadangan minyak mentah di darat. Jumlah ini setara dengan sekitar 3-4 bulan kebutuhan. Jika perang berlangsung lama, ada kemungkinan China juga akan menambah cadangan mereka. Lalu, sampai sejauh mana harga minyak bisa naik? Menurut Bloomberg, proyeksi harga minyak saat ini masih berada di kisaran 82 hingga 85 dolar per barel. Artinya, banyak institusi global belum merevisi proyeksi mereka.
Namun, sudah ada beberapa indikasi baru. Menteri Energi Qatar menyebut harga minyak bisa mencapai $150 per barrel dalam beberapa minggu. Sementara, JP Morgan memperkirakan harga minyak berpotensi mencapai $120 per barrel. Untuk saat ini, kita mungkin harus menerima bahwa harga minyak akan tetap berada di level tinggi. Kesimpulannya, gangguan pasokan minyak sedang mendorong harga minyak naik. Kondisi ini berpotensi meningkatkan inflasi global. Jika inflasi naik, bank sentral bisa menaikkan suku bunga dan hal ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dunia. Pertanyaan terbesarnya masih sama, yaitu berapa lama perang ini akan terus berlangsung? Selama konflik berlangsung dan situasi masih belum jelas, volatilitas di pasar energi kemungkinan akan tetap tinggi. Karena itu, dalam kondisi seperti ini, prinsip yang sering dipegang investor adalah cash is king. Perang selalu penuh ketidakpastian dan sulit diprediksi. Maka, kami merekomendasikan investor untuk tetap berhati-hati dalam membuat keputusan investasi. Untuk Sobat Samuel, selalu percayakan portofolio kamu bersama Star by Samuel Sekuritas Indonesia.